Di mana broker ZFX itu memiliki akun trading SEN ya. Sementara di broker Star Trader itu hanya menyediakan dua jenis akun ya, dan mereka tidak memiliki akun SEN. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Auliaris. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas perbandingan dua broker forex yang cukup terkenal, yaitu broker forex ZFX dan juga broker forex Star Trader. Nah, pada video ini kita akan membahas 4 pembahasan penting seputar kedua broker tersebut. So, pastikan kalian simak video ini sampai akhir supaya ini bisa membantu kalian memilih broker mana yang cocok dengan style trading kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama kita akan membandingkan kedua broker ini melalui website WikiFX. Nah, kalian bisa langsung cek aja di WikiFX. Nah, kita bahas untuk broker yang pertama, yaitu broker ZFX. Broker ZFX itu mendapatkan skor yang cukup bagus di WikiFX, yaitu 7,14. Dan di sini juga disertakan bahwasannya broker ini itu berasal dari Inggris. Dan for your information juga, broker ini merupakan salah satu broker forex yang cukup baru ya. Saya sempat tanya ke customer support mereka kapan broker ini mulai beroperasi, dan mereka menjawab bahwasannya broker ini itu baru benar-benar mulai beroperasi sejak tahun 2016, which is hingga sampai saat ini atau 2023 mereka baru beroperasi selama 7 tahun ya. Bisa dibilang sangat baru untuk sebuah broker forex. Kemudian bagaimana dengan regulasi yang dimiliki oleh broker ZFX ini? Kita bisa langsung scroll aja ke bawah. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasannya ada dua regulasi yang dimiliki oleh broker ini. Regulasi pertama tentunya adalah regulasi lokal mereka ya. Karena kan di sini kalian lihat bahwasannya broker ini berasal dari Inggris, tentunya mereka juga harus memiliki regulasi resmi dari Inggris ya, yaitu regulasi FCA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, regulasi FCA ini merupakan salah satu regulasi tier pertama ya, atau bisa dibilang regulasi paling ketat di dunia. Jadi buat broker-broker yang sudah mengantongi regulasi ini, itu biasanya broker tersebut adalah bukan broker abal-abal maupun broker scam. Nah, kemudian di sini ia juga sudah mendapatkan regulasi lepas pantai ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngecek langsung ya, apakah memang benar broker ZFX ini sudah terdaftar di FCA atau tidak. Saya sudah mengunjungi langsung website resmi dari regulator FCA ya, yaitu di register.fca.org.uk, dan di sini udah saya cari langsung ya teman-teman tentang broker ZFX, dan memang benar ya, ternyata mereka terdaftar di regulasi FCA dengan nama Zil Capital Market UK Limited ya, dengan nomor 768451. Dan kalau kita kembali ke WikiFX, kita cek untuk nomornya, ternyata memang benar ya, terdaftar dengan nomor 768451 dan namanya juga sesuai, yaitu Zil Capital Market UK Limited ya. Di sini juga Zil Capital Market UK Limited. Nah, selanjutnya kita akan membahas broker Star Trader ya. Nah, kalau kalian cek di website WikiFX, ternyata untuk skor yang diberikan WikiFX kepada broker Star Trader ini itu sama persis ya dengan skor yang diberikan WikiFX kepada broker ZFX tadi, yaitu mereka sama-sama memiliki skor 7,14 ya. Tapi bedanya di sini broker Star Trader itu tidak berasal dari Inggris ya, tapi mereka berasal dari Seychelles. Walaupun di sini mereka sama-sama mengantongi regulasi dari FCA Inggris. Nah, kemudian for your information juga ya, broker ini setelah saya tanya kepada customer support mereka, kapan mulai beroperasinya broker ini, customer support mereka menjawab ya, broker ini itu baru benar-benar mulai beroperasi sejak tahun 2011 ya. Artinya lebih tua 5 tahun daripada broker ZFX yang udah kita bahas tadi. Ya, kalau ZFX kan baru mulai sejak tahun 2016,
Tapi kalau broker Star Trader ini sudah mulai sejak tahun 2011. Kemudian seperti yang udah kalian lihat tadi ya, broker ini juga sudah terregulasi di FCA dan FSA ya untuk regulasi lepas pantainya. Dan saya juga udah cek di website resminya FCA bahwasannya broker tersebut juga sudah terdaftar dengan nama Star Trader Pro Limited ya dengan nomor 60837. Di sini kalau kita klik juga akan terlihat nomornya ya, yaitu dengan nomor lisensi 60837 dan juga dengan nama Star Trader Pro Limited. Artinya memang benar kedua broker ini yaitu broker ZFX dan juga broker Star Trader merupakan dua broker yang memang benar-benar sudah terregulasi di FCA. Nah, oke, untuk pembahasan kedua, di sini kita akan membandingkan kedua broker ini menurut jenis-jenis akun yang disediakan oleh kedua broker ini ya. Kita mulai terlebih dahulu dari jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker ZFX. Nah, di sini saya sudah berada di website resminya mereka ya. Kemudian saya klik di bagian akun. Nah, setelah itu di sini maka mereka akan menampilkan jenis-jenis akun yang mereka punya ya. Mereka ada 3 jenis akun yaitu akun trading Sen, akun STP Bandar dan juga akun trading SCN. Nah, di sini saya akan klik di bagian perbandingan akun ya supaya lebih jelas perbandingan dari ketiga akun yang mereka miliki. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung ya bahwa untuk deposit minimum kalau kalian menggunakan akun Sen dari broker ZFX ini, kalian bisa melakukan deposit itu sekitar minimal $15 ya. Kalau kalian menggunakan STP mereka, itu kalian bisa deposit minimal $50. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan akun ECN mereka, itu kalian harus minimal depositnya adalah $500. Nah, kemudian bagaimana dengan mata uang dasar? Nah, untuk mata uang di sini mereka langsung menentukan ya. Jadi tidak ada pilihan mata uang. Di sini mereka hanya menyediakan mata uang USD semua ya. Untuk akun Sen di sini disediakan US Sen ya, kemudian USD, di sini juga USD. Kemudian untuk spread, nah kalian bisa lihat sendiri di sini untuk spread itu yang paling tinggi itu adalah untuk akun Sen mereka ya. Karena untuk akun Sen itu spreadnya mulai dari 1,5 pips. Sementara untuk akun STP mereka itu beda tipis saja ya, yaitu mulai dari 1,3 pips. Nah, sementara untuk akun ECN mereka yaitu hanya mulai dari 0,2 pips saja. Ya, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, untuk leverage yang disediakan untuk masing-masing akun itu juga berbeda-beda ya. Untuk akun Sen mereka itu memiliki leverage yang cukup tinggi yaitu 1:2000 ya. Sedangkan untuk akun STP itu hanya sampai 1:500 saja ya. Kemudian untuk akun ECN mereka itu bahkan sampai 1:400. Nah, seperti yang sering kali saya bilang ya teman-teman di video saya sebelumnya, kalau kalian memaksimalkan leverage ini di masing-masing akun ya, katakanlah kalian menggunakan akun ECN mereka ya, kemudian kalian memilih leverage 1:400, nah itu nantinya kalian tidak berada di bawah naungan FCA ya teman-teman, tapi kalian akan berada di bawah naungan regulasi yang satunya ya, ataupun regulasi lepas pantai mereka. Karena tertulis jelas ya peraturan FCA bahwasannya maksimal leverage yang bisa digunakan di perdagangan mata uang ya ataupun di forex itu adalah 1:30. Jadi kalau kalian ingin tetap berada di bawah naungan FCA ya berarti kalian maksimal hanya bisa menggunakan leverage 1:30 saja. Kemudian untuk unit contract lot ya khusus untuk forex ya. Jadi ini khusus untuk forex. Tidak berlaku di kripto ya ataupun di indeks ataupun sebagainya. Ini khusus untuk forex saja. Untuk akun Sen saya juga udah pernah bahas ini di video-video sebelumnya, yaitu nilainya sama dengan 1000 unit ya. Sementara untuk akun STP dan akun SCN mereka itu nilainya normal yaitu 100.000 units ya ataupun $100.000. Jadi ini harap kalian perhatikan ya. Disinilah perbedaan antara akun Sen dan akun mikro. Kalau akun Sen itu nilainya 1000 unit, sedangkan akun mikro dia tetap menggunakan nilai yang sama dengan akun STP ya, yaitu 100.000 unit ataupun $100.000.
Nah, selanjutnya untuk platform trading, di sini mereka hanya menyediakan platform trading MT4 saja ya. Jadi mereka tidak menyediakan CTrader ya, kemudian tidak ada MT5, apalagi TradingView ya. Mereka belum menyediakan itu semua. Nah, selanjutnya di bagian ukuran trade minimum, mereka juga di sini udah pasti ya mengeluarkan atau menyediakan lot mikro. Selanjutnya untuk di bawah-bawahnya ini sama semua ya, order tunggal. Nah, kemudian posisi terbuka. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah perbandingan jenis-jenis akun yang tersedia di broker ZFX. Bagaimana dengan jenis-jenis akun yang tersedia di broker StarTrader? Nah, kita langsung pergi aja ke website resminya StarTrader. Nah, di sini saya sudah berada di jenis-jenis akun yang disediakan di broker StarTrader ya. Nah, di sini kita tidak disediakan beberapa penjelasan lengkap ya teman-teman tentang jenis-jenis akun. Mereka menyediakan dua jenis akun, yaitu akun standar dan akun ECN. Nah, kalian jangan bingung-bingung ya. Untuk standar akun ini sama dengan kalau di broker ZFX itu adalah akun STP mereka. Sementara akun ECN ini sama dengan akun ECN mereka ya. Jadi kalau akun standar itu lebih kepada spread ya. Broker ini membebankan spread kepada kita itu lebih besar daripada komisinya. Sementara kalau kita menggunakan ECN account, maka spread kita itu jauh lebih kecil ya, tapi komisi kita itu jauh lebih besar. Nah, itu penjelasan singkat dari kedua akun ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk penjelasan lebih luasnya. Kalau untuk standar akun ya, spread starting from 1,3 pips ya. Kalau di sini kan tadi untuk akun STP-nya itu spreadnya itu mulai dari 1,3 juga ya. Artinya secara klaim kedua broker ini memiliki spread yang mirip ya teman-teman, yaitu mulai dari 1,3. Kemudian untuk akun ECN mereka, kalau di StarTrader klaim mereka itu spreadnya mulai dari 0,1 ya. Sementara kalau tadi ZFX itu klaim mereka spreadnya itu mulai dari 0,2 ya. Mirip-mirip juga ya teman-teman. Beda tipis aja. Ini kan secara klaim aja ya. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini mereka tidak mencantumkan informasi apapun selain itu ya. Dan saya juga udah tanya tadi ke customer support mereka bagaimana dengan minimal deposit ya. Saya udah tanya ke customer mereka dan customer support mereka menjawab bahwasannya untuk minimal deposit di broker StarTrader ini adalah 50 US dollar. Dan satu kekurangan dari broker ini ya dibandingkan dengan broker ZFX tadi, di mana broker ZFX itu memiliki akun trading sen ya, sementara di broker StarTrader itu hanya menyediakan dua jenis akun ya, dan mereka tidak memiliki akun sen. Jadi buat pemula yang ingin menggunakan broker ini dan tertarik dengan akun sen ya, berarti kalian belum bisa menggunakan broker ini ya. Tapi kalian cocok menggunakan broker ZFX ini karena mereka sudah menyediakan akun sen di platform broker mereka. Nah, kemudian kalau kita klik di salah satu produk detailsnya mereka ini, maka di sini akan muncul produk information ya. Kita akan fokus ke pair forex ya teman-teman, atau pair mata uang. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwasannya untuk leverage ya itu hampir mirip dengan leverage yang disediakan oleh ZFX, yaitu hingga mencapai 1:500. Nah, kemudian untuk minimum lotnya juga menyediakan lot mikro ya. Kemudian untuk contract size, nah di sini kalian bisa lihat ya bahwasannya untuk pair mata uang mereka tidak menyediakan akun sen karena di sini untuk contract size-nya itu adalah 100.000 dolar ataupun 100.000 unit semua ya. Tidak ada yang 1.000 unit. Nah, kemudian tadi juga udah saya tanya ya dengan customer support dari StarTrader bagaimana dengan platform mereka ya. Dan mereka menjawab platform trading yang bisa kita gunakan di broker ini itu ada 3 platform ya. Mereka menyediakan platform trading MT4 ya, MT5 dan juga web trader alias website mereka. Jadi bisa dibilang untuk platform StarTrader itu jauh lebih lengkap daripada broker ZFX tadi yang hanya bisa menggunakan MT4 saja. Nah, kemudian untuk free swap juga saya juga udah tanya-tanya dengan customer support StarTrader ini bahwasannya broker mereka ini khusus nasabah Indonesia itu memberikan free swap selama 21 hari free ya. Bayangkan ya teman-teman, jadi cukup panjang waktu yang diberikan free swapnya.
Menurut saya ini adalah salah satu kelebihan dari broker StarTrader ini juga ya. Untuk masalah free swap, StarTrader jauh lebih unggul daripada ZFX tadi. Karena kalau ZFX tadi itu kita cuman dikasih free swapnya itu cuman selama 3 hari saja ya. Dan itu pun juga khusus untuk muslim ya teman-teman. Sementara StarTrader ini itu tidak memandang agama apapun. Jadi agama kalian apapun, kalian tetap akan mendapatkan fasilitas free swap selama kalian adalah nasabah StarTrader yang berasal dari Indonesia. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan membahas perbandingan metode deposit apa aja yang digunakan oleh kedua broker tersebut. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari broker ZFX. Di sini saya sudah masuk ke halaman deposit mereka ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini untuk lokal bank transfer mereka menyediakan banyak sekali fitur deposit ya. Dan di sini juga ada lambang rekomend ya dari mereka, bahwasannya ini adalah rekomendasi dari mereka kalau misalnya kalian mau melakukan deposit di broker mereka ini ya. Dan kalau kita scroll ke bawah, selain melalui local bank transfer, mereka juga menyediakan metode deposit melalui digital currency ya. Ada yang TRC ya, Tether, kemudian di sini kalian juga bisa langsung deposit melalui USDT TRC20 ya, ataupun USDT yang ERC20. Selanjutnya metode deposit yang mereka sediakan juga, kalian bisa melakukan deposit melalui Mastercard ya. Jadi buat teman-teman yang punya Bank Jenius, kalian juga bisa tuh ya deposit melalui Bank Jenius. Jadi nanti kalian tinggal masukkan nomor kartu kalian ya, kemudian nomor keamanannya, nanti maka akan secara otomatis kalau kalian melakukan deposit ataupun withdraw itu akan masuknya ke situ ya. Lalu di sini juga kalian bisa menggunakan dompet elektronik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Skrill ataupun Neteller, ini fungsinya sama seperti PayPal ya. PayPal itu adalah dompet elektronik yang bisa kalian gunakan di seluruh dunia. Jadi fungsi dari Skrill dan Neteller itu sama seperti PayPal tersebut ya. Jadi kalau misalnya Dana kan khususnya di Indonesia ya. Nah, Skrill dan Neteller ini itu bisa kita gunakan di seluruh dunia. Kemudian juga yang terakhir mereka menyediakan metode deposit itu International Bank Wire. Nah, ini biasanya sangat jarang saya gunakan ya teman-teman. Nah, saran saya ya kalau misalnya kalian ingin melakukan deposit di broker ZFX ini, kalian bisa ikuti rekomendasi dari broker tersebut ya, yaitu kalian bisa menggunakan DNSP ya. Ini ada rekomendasinya, kemudian juga bisa menggunakan BFXPA. Ini juga ada rekomendasinya, kemudian BFXP. Ini ada juga rekomendasinya. Bang, dari ketiga metode deposit ini yang mana yang abang rekomendasikan? Nah, kalau kalian tanya saya, maka saya akan rekomendasikan yang ini ya, BFXP yang virtual account. Nah, kenapa saya sarankan yang virtual account? Karena kalau kalian menggunakan virtual account itu tidak dicek secara manual ya, tapi akan dicek secara otomatis. Nah, bagaimana cara melakukan depositnya bang? Nah, kalian tinggal klik aja di bagian setoran ya, di BFXP ini, kalian klik setoran. Nah, setelah kalian klik setoran, kalian tinggal pilih aja atau isikan aja berapa yang mau kalian setorkan. Di sini untuk maksimal setorannya adalah $6.000 ya, teman-teman. Jadi di sini silahkan kalian tentukan berapa nominal yang mau kalian setorkan. Misalnya kita mau setor $500 ya. Maka di bawah ini akan langsung ada nilai tukar realnya ya, real time-nya yaitu sekitar Rp7.352.941. Nah, kemudian di sini di bagian pembayaran kita bisa memilih kita mau menggunakan virtual account yang mana. Apakah kita mau menggunakan BNI, BRI, Sinarmas ya, dan sebagainya. Di sini saya akan contohkan menggunakan BRI saja ya. Kemudian kalau udah semuanya, kalian bisa langsung klik konfirmasi setoran. Nah, setelah kalian klik konfirmasi setoran, kalian akan diarahkan ke halaman IDR Deposit Virtual Account ini. Nah, ini adalah nomor transaksi kalian ya, akun banknya Bank BRI, kemudian nomor virtual akunnya ini ya, nanti kalian tinggal salin aja. Lalu jumlah deposit atau jumlah yang harus kalian transfer adalah segini ya, Rp7.352.941. Dan kalau kalian masih bingung bagaimana cara melakukan transfernya, kalian tinggal klik aja di sini ya, cara pembayaran. Misalnya kalian mau bayar lewat ATM BCA.
Nah, kalian tinggal klik di sini atau melalui ATM BRI ya, ataupun melalui mobile banking BRI. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja dengan cara pembayaran yang kalian butuhkan ya. Nah, itu adalah metode deposit yang disediakan oleh broker ZFX. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode deposit apa aja yang disediakan oleh broker StarTrader ya. Nah, di sini saya sudah berada di halaman depositnya mereka. Nah, untuk melakukan deposit, kalian di sini disediakan beberapa metode deposit yang cukup lengkap juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk IDR-nya itu ada Help to Pay ya, FasaPay, ini local bank transfer ya teman-teman. Kemudian juga kalian bisa melakukan deposit sama seperti ZFX tadi ya, bisa melalui Tether ya, IRC, kemudian Bitcoin. Kemudian di sini juga bisa melalui direct payment Mastercard only ya, no Visa. Lalu di sini juga bisa melalui Perfect Money. Perfect Money ini hampir sama kayak Skrill dan Neteller tadi ya. Lalu buat teman-teman yang punya Visa Mastercard ya, Bank Jenius juga bisa melakukan deposit melalui Visa Mastercard ya. Lalu di sini juga yang menggunakan Wise, kalian bisa menggunakan Wise untuk melakukan depositnya. RTM juga bisa. Jadi di sini juga lumayan banyak ya teman-teman. Nah, untuk cara melakukan depositnya kalian tinggal klik aja berapa nominal yang mau kalian depositkan. Misalnya di sini kita tulis lagi yaitu 500 US dollar. Nah, kemudian di sini kita akan contohkan menggunakan local bank transfer yang EasyPay aja ya. Oke, kita klik di bagian EasyPay ini. Nah, selanjutnya akan muncul fitur ini ya teman-teman. Nah, silahkan kalian klik di bagian list of bank ya. Lalu kalian pilih lewat bank apa kalian ingin melakukan pembayaran. Nah, di sini saran saya kalian pilih yang ada tulisan VA ini ya, karena ini adalah virtual account. Jadi dana kalian itu nggak kemana-mana ya, nggak di-approve secara manual ya teman-teman, tapi secara otomatis. Nah, di sini kita pilih aja lagi ya Bank BRI yang virtual account-nya, kemudian kita klik submit. Nah, kemudian muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya kurang tahu ya kenapa bank unavailable at the moment. Nah, saran saya kalau misalnya terjadi seperti ini, kalian tinggal ubah aja bank yang lain ya, ataupun virtual account yang lain. Intinya cara depositnya seperti itu. Oke, itu dia teman-teman perbandingan metode deposit yang bisa digunakan oleh kedua broker ini. Nah, pembahasan yang terakhir ya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua broker ini ya. Kita mulai terlebih dahulu dari membahas kelebihan yang dimiliki oleh broker ZFX menurut saya pribadi. Oke, untuk kelebihan yang pertama adalah broker ZFX ini itu memiliki fitur free swap ya. Walaupun fitur free swap-nya ini tidak sebaik dan sebagus fitur free swap yang dimiliki oleh StarTrader, karena masih banyak di luaran sana broker-broker luar negeri yang masih belum menyediakan fitur free swap untuk para tradernya. Ya, walaupun fitur free swap di sini itu hanya dikhususkan untuk muslim saja, dan kebanyakan dari pair forex tersebut itu maksimal ya, batas free swap-nya itu hanya 3 hari ya. Ada juga yang cuma 2 hari ya, ataupun ada juga yang cuma 1 hari. Tapi secara akumulatif rata-rata pair-pairnya tersebut itu memberikan fitur free swap selama 3 hari. Nah, itu adalah kelebihan pertama dari broker ZFX. Selanjutnya kelebihan kedua dari broker ZFX ini adalah menurut saya pribadi CS-nya yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi saya mengajukan banyak sekali pertanyaan kepada customer support dari ZFX ini dan semuanya itu dijawab ya teman-teman. Jadi saya nanyanya itu sekitar sejam 2 jam ya, tapi mereka tetap mau balas dan balasnya itu cukup gercep ya teman-teman. Nggak yang balasnya itu nunggu lama-lama gitu ya. Jadi memang customer supportnya itu menguasai bidangnya ya. Jadi ketika ditanya mereka langsung jawab. Menurut saya ini adalah suatu kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh broker luar ya. Dan nilai positifnya lagi ya, mereka menjawabnya itu menggunakan bahasa Indonesia, berbeda dengan StarTrader mungkin ya. Untuk live chatnya itu mereka hanya menyediakan fasilitas berbahasa Inggris ya. Tapi setelah kalian daftar di StarTrader nanti, mereka akan menyediakan akun manager kepada kalian ya. Tapi untuk kasus ZFX ini, walaupun mereka tidak menyediakan akun manager ya, sampai saat ini saya tidak memiliki akun manager di ZFX ini, nilai positifnya adalah live support mereka itu sangat bagus. Nah, itu adalah kelebihan dari broker ZFX yang kedua.
Nah, selanjutnya kelebihan dari broker ZFX yang ketiga adalah adanya akun SEN. Nah, ini adalah kelebihan yang paling terlihat ya jika dibandingkan dengan broker Star Trader tadi. Nah, ini juga udah kita bahas lengkap ya teman-teman tadi. Nah, selanjutnya kelebihan yang keempat dari broker ZFX adalah depositnya yang cukup lengkap ya. Walaupun tadi sempat saya bilang metode depositnya itu mirip-mirip ya, tapi menurut saya pribadi metode deposit yang dimiliki oleh ZFX ini itu jauh lebih lengkap ya, sedikit jauh lebih lengkap dibandingkan dengan broker Star Trader. Nah, selanjutnya kelebihan yang terakhir mungkin ya untuk broker ZFX menurut saya pribadi adalah tampilan websitenya yang cukup bagus menurut saya ya, karena kalau saya bandingkan dengan beberapa broker luar ya ataupun dengan broker Star Trader sendiri, saya lebih menyukai tampilan web yang dimiliki oleh broker ZFX ini karena tampilannya nyaman di mata saya ya. Dan juga kalau misalnya saya posisikan sebagai pemula, saya rasa sangat cocok ya untuk pemula untuk menggunakan broker ZFX ini. Terlebih lagi mereka juga menyediakan akun SEN ya, sehingga memang berarti USP mereka ataupun unique selling product mereka ini adalah mereka memanjakan para trader-trader pemula yang ingin menggunakan broker mereka. Nah, cukup bagus ya teman-teman dari segi unique selling produknya. Nah, kemudian setelah kita membahas kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh broker ZFX ini, kita akan membahas juga ya kekurangan dari broker ZFX ini. Nah, kekurangan yang pertama adalah platform yang hanya mereka sediakan itu hanya MT4 saja ya. Berbeda dengan Star Trader tadi, mereka itu menyediakan web trader ya, kemudian juga tersedia MT5, MT4 juga ada ya teman-teman. Jadi dari segi platform masih belum lengkap ya, karena kita tidak ada variasi platform yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kekurangan dari broker ZFX ini itu adalah WD-nya yang agak lama ya menurut saya. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa broker lain ya, kalau misalnya FBS ya, OctaFX yang udah pernah saya coba sebelumnya ya, kemudian broker-broker lainnya, nah itu WD-nya itu kalau saya pribadi itu cuman beberapa menit ya teman-teman, tapi di broker ini itu agak lama ya teman-teman, bisa berjam-jam ya. Dan udah saya tanya juga dengan customer support mereka, untuk WD itu kira-kira paling lama sekitar 1 kali 24 jam ya, jadi sesuai ya teman-teman. Memang bisa dibilang WD mereka ini nggak instan ya, harus menunggu beberapa saat ya, beberapa jam gitu. Nah, kemudian untuk kekurangan selanjutnya dari broker ZFX ini adalah broker ini itu tidak ada fixed rate-nya. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh broker ZFX. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh broker Star Trader. Nah, yang pertama tentunya adalah platformnya yang lengkap ya. Ini udah kita bahas tadi. Di sini kita bisa menggunakan MT5, MT4 dan web trader. Nah, kemudian kelebihan lagi yang dimiliki oleh broker Star Trader ya, yaitu CS-nya bagus ya, tapi CS live supportnya ini menggunakan bahasa Inggris. Berbeda dengan ZFX yang live supportnya ini menggunakan bahasa Indonesia. Tapi nilai plusnya seperti yang saya bilang tadi, di broker Star Trader ini setelah kalian mendaftar itu akan ada langsung account manager yang akan menghubungi kalian ya. Jadi nantinya account manager tersebut yang akan membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian selanjutnya. Dan account manajernya itu menggunakan bahasa Indonesia ya, tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kelebihan dari broker Star Trader lagi adalah broker ini itu memiliki fitur deposit yang lengkap ya, walaupun tidak selengkap broker ZFX. Kemudian kelebihan lagi dari broker ini itu memiliki leverage yang besar ya. Lalu juga kelebihannya lagi dari broker Star Trader yang paling terlihat adalah dengan adanya free swap. Nah, ini juga udah saya jelaskan ya teman-teman, kalau di Star Trader itu tidak melihat KTP kalian muslim atau tidak ya. Yang penting kalian berdomisili di Indonesia, maka kalian sudah mendapatkan fitur free swap. Dan free swap-nya itu nggak main-main ya teman-teman, batasnya itu bahkan mencapai 21 hari ya, bukan 5 hari, bukan 7 hari, tapi 21 hari. Jadi buat teman-teman yang swing trade-nya itu 2-3 minggu itu masih tercover ya teman-teman dengan fasilitas free swap yang disediakan oleh broker Star Trader ini. Nah, itu adalah kelebihan dari broker Star Trader. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari broker Star Trader ya.
Nah, kekurangan yang pertama ini WD-nya yang lama ya teman-teman. Nah, WD-nya ini hampir sama seperti ZFX tadi ya, yaitu agak lama ya teman-teman, bisa berjam-jam masuk ke rekening kita. Dan saya juga udah tanya dengan customer support mereka. Mereka bilang bahwasannya untuk jarak WD itu rata-rata diprosesnya 1 sampai 3 hari. Ya, jadi kalau udah lebih dari 3 hari kalian bisa komplain tuh kenapa WD kalian nggak masuk-masuk. Nah, itu adalah kekurangan yang pertama. Nah, kekurangan yang selanjutnya dari broker StarTrader ini yang paling jelas ya, yaitu tidak ada akun SEN. Nah, ini bisa dibilang sebagai kekurangan yang cukup nyata yang dimiliki oleh broker StarTrader. Nah, kekurangan yang ketiga adalah untuk depositnya itu minimal $50 ya. Ini juga karena mereka tidak menyediakan akun SEN ya. Ini sangat berhubungan erat dengan akun SEN mereka. Nah, kemudian kekurangan yang terakhir mungkin ya, mereka tidak memiliki fixed course juga ya, atau tidak memiliki fixed rate juga. Sama seperti broker ZFX tadi. Oke, demikian aja ya teman-teman video perbandingan antara broker forex ZFX dan juga broker forex StarTrader. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.